Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Tatapan mata Master Istana keempat berubah dingin, Master Istana ketiga, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Saya adalah penguasa keempat kuil. Semua yang saya lakukan adalah untuk masa depan kuil. Jika penguasa istana ketiga bersikeras melakukan keinginannya sendiri, maka jangan salahkan aku. Tolong keluarkan perintah Raja Dewa. Kau, wajah lelaki tua berjubah emas itu tiba-tiba berubah. Ordo Raja Lahi adalah tanda tertinggi kuil. Melihat ordo itu seperti melihat Raja Lahi. Raja Dewa adalah eksistensi tingkat tertinggi di kuil. Bahkan seorang kepala kuil harus menundukkan kepalanya saat melihat Raja Dewa. Kuil ini didirikan oleh Raja Dewa. Terlebih lagi, Raja Dewa memiliki status tinggi di seluruh klan Dewa. Jika Master Istana keempat benar-benar meminta perintah Raja Lahi, bahkan jika dia dapat meminta bantuan Master Istana pertama, dia harus menundukkan kepalanya. Alasan mengapa Master Istana keempat berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu adalah karena Ordo Raja Ilahi di tangannya. Bagus, bagus sekali. Orang tua berjubah emas itu menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Istana keempat, saya harap Anda tidak akan menyesalinya. Setelah berkata demikian, dia berbalik. Master Istana keempat menatap punggungnya, sekilas tatapan dingin terpancar di matanya. Chen Ping, aku ingin melihat apa yang istimewa dari dirimu. Kepala istana, sepertinya Chen Ping berada di bawah langit ketiga. Kita sama sekali tidak bisa menemuinya, kata seorang pelayan di samping kepala istana keempat. Jangan khawatir, tidak akan lama lagi sebelum dia bisa menembus level ketiga. Beritahukan kepada Master Istana ketujuh untuk menyelidiki latar belakang Chen Ping secara menyeluruh, tetapi jangan menimbulkan konflik apapun. Kata Master Istana keempat. Baik, Tuan. Pembantu itu mengangguk. Di surga kedua, Chen Ping berdiri di puncak yang tinggi. Ada lebih dari selusin istana dengan ukuran yang berbeda di puncak tersebut. Disinilah 8 istana berada. Chen Ping menatap ke bawah ke arah gunung dan sungai di bawah kakinya, merasa sedikit emosional. Dia tidak menyangka akan mencapai surga kedua secepat ini. Pada saat ini, Huo Feng berlari mendekat dan berkata dengan nada menyanjung, Kakak ipar, apa yang kamu lihat? Aku bosan dengan tempat jelek ini. Tidak ada yang bisa dilihat. Chen Ping meliriknya dan berkata, aku sedang berpikir bagaimana cara menjatuhkanmu. Wajah Huo Feng membeku, dan dia tertawa datar. Kakak ipar benar-benar pandai bercanda. Chen Ping terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia dengan hati-hati mengamati formasi pertahanan 8 istana, lalu sosoknya melintas dan menghilang ke aula. Ayah mertua, formasi pertahanan 8 istana perlu diperkuat. Chen Ping tahu bahwa setelah pangeran ke-8 mengikutinya, orang lain di kuil pasti tidak akan melepaskannya. Huo Zhao mengangguk, saya telah memerintahkan semua orang untuk mengerahkan upaya penuh untuk mengaturnya, tapi, tidak banyak orang yang mengetahui seni pembentukan, saya khawatir. Chen Ping berkata dengan tenang, tidak masalah, aku di sini. Dia membalikkan tangannya, dan pola-pola ilahi langsung muncul di antara langit dan bumi. Lagi pula, Chen Ping telah belajar dari leluhur pola lahi dan iblis formasi, jadi keterampilan formasinya jauh lebih baik daripada yang lain. Ini, Huo Zhao penuh dengan kebingungan. Chen Ping tersenyum tipis, ini adalah pola dewa, jauh lebih kuat dari pola susunan biasa. Begitu aku mendirikan formasi guntur 9 surga, aku akan mampu melindungi seluruh 8 istana. Begitu formasi ini diaktifkan, ia dapat memicu 9 langit lahi petir. Bahkan seorang ahli tingkat 5 di alam abadi longgar tidak akan dapat lolos dari kematian. Huo Zhao menarik napas dalam-dalam dan berkata, menantu laki-lakiku tersayang, dari mana kamu mempelajari formasi pola dewa ini? Chen Ping tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun.
Tentu saja dia tidak bisa mengatakan kalau dia mempelajarinya dari leluhur Pola Lahi dan Iblis Arai. Lagi pula, kedua orang ini adalah dewa abadi dari surga, dan mungkin Huo Zhao belum pernah mendengar tentang mereka. Kakak ipar, kamu hebat sekali. Mata Huo Feng berbinar, bisakah kamu mengajariku? Chen Ping tersenyum tenang dan berkata, baiklah, turunlah gunung dan lari 100 putaran terlebih dahulu. Huo Feng. Pada saat ini, Mo Qingyun bergegas mendekat dengan ekspresi serius di wajahnya. Chen Ping, aku baru saja menerima kabar bahwa orang tuaku berselisih dengan anggota suku. Oh, Chen Ping mengangkat alisnya, ceritakan lebih detail. Mo Qingyun berbisik, ketika Paviliun Tianyuan menekan kami, banyak anggota suku tidak tahan, jadi mereka menekan orang tuaku. Sekarang orang tuaku berdebat dengan anggota suku. Terutama Mo Qingchen, dia yang paling populer. Dia selalu ingin menghubungi anggota klan dan menggulingkan posisi ayahku sebagai kepala keluarga. Mo Qingchen, mata Chen Ping berbinar, siapa dia? Mo Qingyun menghela napas dan berkata, dia adalah sepupuku. Karena paman dan bibinya meninggal lebih awal, orang tuaku membesarkannya sendirian. Tapi orang ini tidak tahu bagaimana cara bersyukur. Karena aku seorang gadis, dia mengincar posisi ayahku sebagai kepala keluarga dan ingin merebut tahta. Chen Ping sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Orang yang kejam dan tak berperasaan seperti itu benar-benar hidup sia-sia di dunia ini. Ayo pergi, aku akan kembali ke keluarga Mo bersamamu. Jika Paviliun Tianyuan terus menekanku, aku akan menghancurkan Paviliun Tianyuan. Chen Ping memutuskan untuk mengikuti Mo Qingyun kembali ke keluarga Mo. Chen Ping meminta Humazi untuk tinggal di istana ke-8 untuk sementara waktu. Dengan adanya Humazi di sana, jika istana ke-8 benar-benar diserang, formasi tersebut dapat dipertahankan utuh untuk waktu yang singkat. Setelah menjelaskan semuanya ke istana ke-8, Chen Ping mengikuti Mo Qingyun ke keluarga Mo. Luas langit kedua lebih dari 10 kali lebih besar dari langit pertama. Tempat di mana 8 istana berada berjarak puluhan ribu mil dari sekolah Mohis. Untungnya, ada banyak susunan teleportasi di surga kedua, jadi Anda hanya perlu teleportasi beberapa kali untuk sampai di sana. Jika Anda bepergian dengan berjalan kaki, mungkin akan memakan waktu setidaknya 10 hari atau setengah bulan untuk sampai di sana. Paviliun Tianyuan. Di aula yang luas, Tetua Tong berdiri dengan tenang. Di depannya duduk seorang lelaki tua berjanggut putih yang mengenakan jubah longgar. Di depannya ada peta langit, bumi, dan bintang. Orang tua itu memandang setiap cahaya terang di peta bintang, ekspresinya terkadang serius, terkadang santai. Penatua Tong berdiri di samping, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Orang tua itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan melambai ke arah sebuah bintang yang bersinar, dan bintang itu pun tiba-tiba menghilang. Namun, pada saat bintang-bintang menghilang, bintang-bintang menyala lagi di tempat lain. Hal ini membuat orang tua itu mengerutkan kening. Penatua Tong berdiri di samping, tidak berani bernapas, tubuhnya membungkuk, berdiri dengan penuh hormat. Chen Ping. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berbicara dan menyebut nama Chen Ping. Ya, Tetua Tong mengangguk. Gan Tianzong. Orang tua itu berbicara lagi. Ya, Tetua Tong masih mengangguk. Katakan padaku, tanya orang tua itu. Penatua Tong kemudian menceritakan seluruh kejadian itu secara rinci. Setiap detail disebutkan, seperti memutarnya kembali ke masa lalu. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu tampak tenang dan berkata, jadi, Chen Ping tidak hanya melukaimu, tetapi juga mendapat 2 peti mati. Ya, Tetua Tong mengangguk. Apakah kamu tahu sesuatu tentang kedua patung prajurit itu? Aku tidak mengerti. Tetua Tong menggelengkan kepalanya. Kalau begitu katakan padaku, haruskah kita membalas dendam pada Chen Ping? Orang tua itu akhirnya menatap ke arah Tetua Tong dan bertanya. Semuanya tunduk pada pengaturan Master Pavilion. Penatua Tong sangat berhati-hati. Setelah mendengar ini,
Lelaki tua itu tidak dapat menahan senyum dan berkata, "Tetua Tong, sebagai tetua paviliun Tianyuan, Anda juga memiliki hak Anda sendiri. Anda tidak harus mendengarkan saya dalam segala hal. Meskipun kamu hanya memperoleh posisi penatua di paviliun Tianyuan karena keterampilan formasi susunanmu, posisimu sebagai penatua juga memiliki kekuatan nyata, bukan hanya sekadar gelar kosong. Jangan merendahkan diri sendiri. Kamu harus menunjukkan semangat dan sikap seperti orang tua." Penatua Tong mendengar ini dan berkata cepat, "Terima kasih atas nasihatmu, Guru. Saya pikir kita harus memberi Chen Ping pelajaran. Kita juga tidak boleh membiarkan keluarga Mo lepas begitu saja." Gadis dari keluarga Mo itu secara terbuka mengkhianati Tianqi, yang sangat memalukan bagi paviliun Tianyuan kita. Orang tua itu mengangguk, "Lalu apakah kamu mengikuti kata-kata Mo Jia? Sudah kubilang sebelumnya, aku ingin keluarga Mo menyerahkan orang itu. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan kepada mereka." Kata Tetua Tong, "Ya, kita harus membiarkan keluarga Mo memberi kita penjelasan." Orang tua itu mengangguk, lalu melanjutkan, "Adapun Chen Ping, saya pikir kita harus membiarkan orang lain menanganinya. Selama berita bahwa dia memiliki harta karun itu bocor, seseorang pasti akan mengambil tindakan. Bukankah kau mengatakan bahwa orang-orang dari Istana Sura juga hadir? Mungkin mereka akan mengambil tindakan. Mari kita tunggu dan lihat. Chen Ping dapat melawan lawan yang pangkatnya lebih tinggi, dan bahkan mungkin lebih kuat dari Tianqi. Ini membuktikan bahwa dia bukan orang biasa, dan mungkin dia berasal dari keluarga yang lebih kuat." "Saya mengerti." Tetua Tong mengangguk. Dia tahu bahwa Master Pavilion sedang mencoba membunuh seseorang dengan pisau pinjaman.